antara mengkritisi dengan memfitnah. Jika kalian tidak bisa membedakan antara mengkritisi dan memfitnah, maka tolong turunkan gelar Anda sebagai seorang doktor, apalagi profesor. Ya, gelar Anda itu akan sia-sia. Artinya hanya membedakan antara dua hal saja Anda gagal, bagaimana mungkin Anda bisa memperoleh gelar sedemikian tinggi? Doktor, profesor, dari mana Anda memperoleh gelar itu kalau untuk dua hal prinsip ini Anda tidak bisa membedakannya? Untuk hal yang remeh-temeh saja Anda tidak bisa menganalisa dengan baik dari mana Anda memperoleh gelar S3 dan profesor itu. Saya jadi bertanya-tanya terhadap para pembenci yang ngakunya pintar padahal tolol. Terima kasih. Hai semuanya, balik lagi di channel Mbak Eriek. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga semua baik-baik aja ya. Guys, berikut ini tuh ada sebuah pertanyaan ya. Mungkin sebagian dari kalian juga bertanya-tanya, kenapa ya kok banyak lumayan gitu ya. Orang-orang yang bertitel profesor, doktor, tapi malah membela dokter Tifa. Kenapa tuh? Coba kita lihat dan kita dengarkan ya alasannya menurut analisis dari Budi J berikut ini. Jika selama ini saya menggunakan kata spiritualitil, tentunya ini tidak menjadi masalah ya, karena memang kata spiritualitil adalah kata yang diciptakan oleh Tifa ya, dalam sebuah narasi yang dia ucapkan di depan media televisi mainstream. Jadi memang si Tifa ini memang sangat cocok jika kita panggil sebagai spiritualitil, karena selain dia hobi menyebarkan berita-berita bohong, fitnah, kebencian, adu domba, dia juga hobi mencaci maki dengan kata-kata yang seolah-olah lembut, selembut salju. Padahal isi dari kata-katanya adalah penghinaan yang luar biasa. Seperti ketika dia mengatakan bahwa otak Jokowi itu kecil, nah itu kan bahasanya lembut ya. Otak kecil itu kan tidak ada caci maki di situ, hanya saja makna yang terkandung di dalam kata-kata dia adalah makna yang selayaknya diucapkan oleh pengikut Dajjal gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ini ya, mana seorang peneliti yang sesungguhnya, mana utusan Dajjal yang mengaku-ngaku sebagai seorang peneliti begitu teman-teman. Saya juga ingin menegaskan upaya-upaya si Tifa ini untuk menjatuhkan Pak Jokowi tentu sudah pada puncaknya. Dia hampir kehabisan cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi sejatuh-jatuhnya dengan kata-kata manis dia yang seolah-olah kata yang boleh diucapkan oleh seorang peneliti yang beragama. Padahal teman-teman, apa yang selalu keluar dari mulut si tiba-tiba spiritualitil ini adalah kata-kata yang memang dibungkus oleh kelembutan, padahal ketika dia ucapkan itu bagaikan duri-duri yang diterbangkan untuk ditancapkan di wajah Pak Jokowi. Yang terkena bukan Pak Jokowinya, tapi kami di pembela-pembela kebenaran ini merasa tersakiti dengan kata-kata si spiritualitil tersebut ya. Banyak dari orang-orang sebelah yang mengatakan bahwa kata-kata saya yang selalu saya ulang-ulang tentang spiritualitas ini akan merendahkan harga diri saya. Saya tidak peduli ya. Bukankah kalian sudah merendahkan Pak Jokowi sedemikian rupa? Jadi kalau saya juga menjadi rendah ketika saya mengucapkan spiritualitil, maka saya anggap itu adalah perjuangan. Bukankah selama ini kalian juga menyebut saya sebagai Gerwani? Kemudian ada yang bilang saya sebagai LC. Ada yang juga ngomong ini lontenya Jokowi. Ada lagi yang bilang saya ini tukang ceboknya Jokowi, kan begitu ya.
Kalian ini kalau ngatain orang seenak udele dewe, sementara ketika saya menyebut junjungan kalian dengan kata-kata yang keluar dari mulut junjungan kalian sendiri, kalian kenapa kepanasan? Itu yang saya tidak habis pikir, sehingga saya memang harus membuat konten yang halus dan lembut seperti saat ini, supaya kalian juga menyadari bahwa DJ Anak Jenderal juga bisa berkata-kata selembut sutra, semanis madu, dan tidak kasar seperti yang kalian tuduhkan kepada saya selama ini. Saya mengatakan ini karena kalian adalah orang-orang yang menganggap kami ini bukan manusia. Kami ini kalian anggap seperti angin, sehingga kalian menyebut kami sesuka-suka kalian. Kalian anggap kami ini tidak punya perasaan, sehingga kalian bebas menyebut kami apa saja. Tapi ketika saya menyebut berulang-ulang kata spiritualitil, kalian seperti kebakaran jenggot. Kenapa seperti itu ya? Padahal spiritualitil sendiri juga sudah menyadari bahwa sebutan spiritualitil itu keluar karena mulut dia sendiri. Begitu ya teman-teman. Bagi saya menyebut spiritualitil itu lebih bagus ya daripada saya menyebut dia itu kuntilanak ya, atau wewe gombel ya. Lebih bagus saya menyebut dia dengan spiritualitil. Kalau saya panggil namanya dengan gelar dokter, saya kok malu sendiri, karena dokter ini adalah gelar yang sangat mulia, yaitu orang yang membantu sesama agar terlepas dari penderitaan sakit. Jadi kalau si spiritualitil ini gelar dokternya dia gunakan untuk menghina orang, menghina kuburan, menghina ahli kubur, menghina seorang presiden yang sudah berjasa bagi negeri ini, bahkan menghina pembela-pembela Pak Jokowi dengan sebutan termul. Kalau si spiritualitil itu menyebut kami termul, ternak mulyono, ternak itu hewan, kalian mengiyakan bahkan kalian tertawa. Tetapi ketika kami menyebut si Tifa ini dengan sebutan spiritualitil, kalian justru menyebut kami ini sedang merendahkan harga dirinya. Mohon maaf, harga diri kami memang tidak ada artinya di mata kalian. Bukankah kalian menyebut kami ternak? Harga diri kami sudah tidak ada. Jadi untuk apa kami meninggikan harga diri kami dengan menyebut dokter Tipa, si dokter Tipa? Mohon maaf, saya tidak suka menyebut nama itu ya. Saya lebih suka menyebut spiritualitil. Jadi harap dimaklum. Saya sebenarnya ingin bercerita kepada teman-teman bahwa di beberapa kampus ya, di beberapa universitas, para profesor, doktor, dosen-dosen yang mengajar itu sering memberikan narasi di depan kelas ya, tentang persoalan ijazah ini. Beberapa doktor, profesor itu ada yang mendukung spiritualitil dan Roy Panci. Mereka mengatakan bahwa si spiritualitil ini dan Panci ini adalah peneliti yang tidak boleh dikriminalisasi karena mereka sedang meneliti. Nah, saya ingin menegaskan kepada para doktor, profesor yang mengajar di kampus-kampus ternama, di UI, di UGM, di IPB, di ITB, di UNJ, di kampus-kampus ternama. Tolong kalian jangan cuci otak mahasiswa dengan kata-kata yang menyesatkan. Sebagai seorang profesor doktor, kalian harus bisa membedakan antara mengkritisi dengan memfitnah. Jika kalian tidak bisa membedakan antara mengkritisi dan memfitnah, maka tolong turunkan gelar Anda sebagai seorang doktor, apalagi profesor. Ya, gelar Anda itu akan sia-sia. Artinya hanya membedakan antara dua hal saja Anda gagal. Bagaimana mungkin Anda bisa memperoleh gelar sedemikian tinggi? Doktor, profesor. Dari mana Anda memperoleh gelar itu kalau untuk dua hal prinsip ini Anda tidak bisa membedakannya? Saya bukan profesor, saya bukan doktor. Saya adalah akar rumput yang memperhatikan kondisi perpolitikan tanah air sejak tahun 2007 sampai sekarang. Dan saya melihat bahwa orang-orang bertitel, panjang sekali titelnya, yang sudah menghabiskan waktunya puluhan tahun untuk meraih gelar titel itu, tetapi mereka gagal menerapkan titel itu
bahkan menjadi provokator-provokator yang sangat aktif untuk membela tukang-tukang fitnah, tukang-tukang adu domba, membela orang-orang yang mengajarkan keburukan bagi anak-anak bangsa. Kalian sebagai orang yang bertitel tinggi, diberi kepercayaan untuk memberikan pengajaran-pengajaran kepada mahasiswa di kampus-kampus, seharusnya kalian bisa mencetak generasi-generasi unggulan yang punya adab dan etika sebagai orang timur. Tetapi justru kalian mencetak generasi-generasi, mencekoki mereka dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Kalian sebut si spiritualitil dan Roy Panci sebagai seorang peneliti yang mengkritisi. Dari mana kalian memperoleh kesimpulan seperti itu? Apakah kalian ini memang sengaja membudekkan diri, membutakan mata, sehingga kalian menyangkal kebenaran-kebenaran? Kalian mendukung fitnah-fitnah untuk menjatuhkan seorang Joko Widodo yang sudah banyak berjasa, tidak hanya untuk negara kita tercinta ini, tapi juga untuk dunia. Pak Jokowi terkenal di dunia. Ilmu Pak Jokowi, kecerdasan Pak Jokowi, kehebatan Pak Jokowi dalam mengelola Indonesia diakui oleh dunia sampai-sampai Bloomberg menjadikan beliau sebagai penasehat. Suka tidak suka, kalian harus menerima itu. Kenapa sampai Bloomberg mengangkat Bapak Joko Widodo yang kalian anggap tidak pernah kuliah itu, bahkan tidak pernah sekolah, hingga memperoleh gelar penasehat Bloomberg dan diundang oleh Bloomberg untuk menjadi penasehat di setiap kegiatan-kegiatan internasional. Harusnya kalian menggunakan otak kalian, wahai profesor, doktor. Apakah jika sebuah lembaga sudah menyatakan bahwa Bapak Jokowi sekolah di situ, kuliah di situ, punya ijazah keluaran situ, dan sudah mengakui bahwa beliau adalah lulusan situ, tetapi kalian sebagai seorang profesor dan doktor tetap saja menganggap bahwa tipu spiritualitil dan Roy Panci itu punya hak untuk meneliti dan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Untuk hal yang remeh-temeh saja Anda tidak bisa menganalisa dengan baik dari mana Anda memperoleh gelar S3 dan profesor itu. Saya jadi bertanya-tanya terhadap para pembenci yang ngakunya pintar padahal tolol. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti itu ya. Mungkin itu tadi adalah alasan yang dianalisis oleh Budi J sendiri mengenai kenapa kok kelihatannya banyak ya profesor ataupun doktor yang membela dokter Tifa. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira kenapa guys? Apakah mungkin kalian punya penilaian yang berbeda gitu dengan berbeda gitu ya dengan Budi J? Silahkan tulis deh pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mbak Eriek. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.